Kementerian Agama hari ini menggelar sidang isbat untuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Sidang isbat ini berlangsung di auditorium kantor Kementerian Agama Jakarta. Demikianlah tadi paparan posisi hilal. Sebelum Kementerian Agama menetapkan hasil sidang isbat, dilakukan pemaparan terkait posisi hilal awal bulan Zulhijjah. Dan yang sedang Anda saksikan adalah prosesi sidang isbat yang berlangsung di kantor Kementerian Agama, dan ini adalah siaran langsung yang kami hadirkan untuk Anda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi paparan posisi hilal telah kita ikuti bersama. Sebelum sidang isbat kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 derajat, gambar yang kanan atas. Kita masih menunggu keterangan resmi hasil sidang isbat yang digelar di auditorium Kementerian Agama untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Paparan posisi hilal telah kita ikuti bersama. Sebelum sidang isbat kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 derajat, gambar yang kanan atas, dan dari Majelis Ulama Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi paparan posisi hilal telah kita ikuti bersama. Sebelum sidang isbat kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rencananya Wakil Menteri Agama akan menyampaikan langsung hasil penentuan sidang isbat terkait dengan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah Ruhyatul Hilal awal Zulhijjah sebagai salah satu rujukan dalam penetapan waktu Idul Adha 1443 digelar di 86 lokasi di seluruh Indonesia, dan sidang isbat ini dimulai sekitar pukul 17 tadi, dan kita sesaat lagi akan mendengar penetapan 1 Zulhijjah. Imam Besar Masjid Istiqlal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi paparan posisi hilal telah kita ikuti bersama. Penentuan atau pengumuman Hari Raya Idul Adha akan diumumkan rencananya oleh Wakil Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 derajat, gambar yang kanan atas. Dalam sidang isbat ini juga dihadiri oleh sejumlah pihak, salah satunya adalah Komisi 8 DPR RI dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Ada juga sejumlah duta besar negara sahabat, perwakilan dari Mahkamah Agung, dan juga Majelis Ulama Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sidang ini juga dihadiri oleh Badan Informasi Geospasial BOSA, Institut Teknologi Bandung ITB, Planetarium, pakar falak dari berbagai ormas Islam, lembaga dan instansi terkait, anggota tim unifikasi kalender Hijriah dari Kementerian Agama, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan juga pondok pesantren. Kita masih nantikan pengumuman hasil sidang isbat untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang berlangsung di kantor Kementerian Agama. Ruhyatul Hilal atau memantau hilal untuk menentukan awal Zulhijjah ini sebagai salah satu rujukan dalam penetapan waktu Idul Adha 1443 Hijriah. Ini digelar tak hanya di satu titik, tapi melainkan di 86 lokasi di seluruh wilayah di Indonesia. Dan dari Majelis Ulama Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi paparan posisi hilal telah kita. Seperti apa perkembangan terbaru di sana? Kita akan sapa Dipo Nurbahagia. Dipo, seharusnya pukul 19 ini sudah diumumkan penentuan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dipo, silakan laporan Anda, apa yang kita tunggu?
Iya, sampai dengan saat ini, Livi, kita masih menunggu selesainya sidang isbat yang sejatinya sudah dimulai pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tamu undangan yang juga hadir tadi. Kalau kami pantau, sidang isbat sendiri dipimpin oleh Wakil Menteri Agama, kemudian juga ada sejumlah tokoh yang hadir seperti Duta Besar dari negara sahabat, termasuk juga tadi ada Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga hadir, Nasaruddin Umar, termasuk juga ada Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, yang saat ini masih berada di dalam auditorium HM Rashidi di kawasan ataupun di kantor Kementerian Agama yang berada di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Sayangnya, Livi, memang seperti biasanya sidang isbat ini berlangsung secara tertutup. Artinya posisi kami saat ini adalah menunggu sampai nanti sudah ada keputusan kapan awal Zulhijjah ini ditentukan, apakah besok ataupun besok lusa, nanti akan diumumkan secara langsung oleh Wakil Menteri Agama, kemudian juga ada Ketua MUI, termasuk juga dari Komisi 8 DPR RI. Kalau kita lihat rangkaiannya, Livi dan juga saudara, rangkaian dari sidang isbat ini sudah dilakukan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tadi dimulai dengan ada seminar posisi hilal ataupun penyampaian ataupun pemaparan posisi hilal tadi dilakukan oleh tim ataupun anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama Thomas Jamaluddin. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu diperdebatkan antara penetapan awal Zulhijjah ini, apakah kemudian ditentukan dengan hisab ataupun rukyat ataupun pemantauan secara hilal. Tetapi tadi kami sempat mengutip sejumlah pernyataan yang cukup menarik dari Thomas Jamaluddin yang menyebutkan sebenarnya ada potensi bahwa awal Zulhijjah ini akan terjadi pada besok lusa ataupun pada hari Jumat. Karena kalau berdasarkan hasil hisab pada tanggal 29 Juni 2022 di Indonesia umumnya tinggi bulan kurang dari 3 derajat dan elongasi kurang dari 5 derajat. Karena kalau kita mengacu kepada kriteria baru yakni berdasarkan kriteria Mabims, posisi hilal ini dapat ditentukan ketika posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Artinya secara rata-rata kalau dari hasil hisab yang kemudian dihimpun oleh Kementerian Agama, posisi bulan ini berada dengan ketinggian kurang lebih 1 hingga 2 derajat. Menarik untuk ditunggu apakah kemudian nanti sidang isbat akan kemudian juga menentukan bahwa awal Zulhijjah ini akan jatuh pada hari esok ataupun pada hari Jumat. Ini menarik untuk ditunggu, tetapi kalau kita lihat juga seperti yang kita tahu bersama bahwa Muhammadiyah sendiri sudah menetapkan lebih dahulu awal Zulhijjah ini jatuh pada tanggal 30 Juni 2022 ataupun pada esok hari. Artinya ada potensi perbedaan keputusan antara Kementerian Agama dengan Muhammadiyah terkait dengan awal Zulhijjah. Artinya juga ini akan mempengaruhi, Livi dan juga saudara, penetapan Hari Raya Idul Adha. Karena kalau kita mengacu pada keputusan yang disampaikan oleh Muhammadiyah, Hari Raya Idul Adha ini akan jatuh pada 9 Juli 2022. Tetapi kalau awal Zulhijjah ini jatuh pada esok lusa, artinya Idul Adha ini akan jatuh pada 10 Juli 2022. Potensi-potensi ini yang tadi kemudian disampaikan oleh Thomas Jamaluddin pada saat prosesi awal dari rangkaian sidang isbat di Kementerian Agama. Artinya kalau kita lihat saat ini sudah pukul 19:10 waktu Indonesia Barat, seharusnya sebentar lagi para pejabat dan juga para petinggi ini sudah akan keluar untuk kemudian memaparkan kepada kami semua apa sebenarnya hasil dari sidang isbat untuk menentukan awal Zulhijjah yang sekaligus akan menentukan kapan Hari Raya Idul Adha ini akan berlangsung pada bulan Juli mendatang, Livi. Ya, Dipo, ada 86 titik pemantauan. Dipo, Anda mengetahui bagaimana kemudian hasil yang sejauh ini dari hasil pemantauan dari sekian puluh titik itu? Ya, kalau kita dasari pada statement yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Thomas Jamaluddin selaku anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama berdasarkan hisab dari hasil yang kemudian didapatkan oleh Kementerian Agama di Indonesia secara umum seperti yang tadi kami sebutkan, tinggi bulan masih kurang dari 3 derajat, kemudian juga elongasi kurang dari 5 derajat. Ini yang kemudian belum memenuhi standar ataupun kriteria Mabims, yakni kesepakatan antara Menteri Agama dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura yang menentukan bahwa posisi hilal ini harus mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Ini yang kemudian tadi disampaikan oleh Thomas Jamaluddin berpotensi untuk hari ataupun awal Zulhijjah ini akan jatuh pada besok lusa
ataupun tepatnya pada tanggal 30 ataupun pada tanggal 1 Juli 2022. Potensi ini juga lahir mengakibatkan adanya potensi perbedaan jatuhnya awal Zulhijjah antara pemerintah dengan Muhammadiyah, tetapi tadi sudah ditekankan berkali-kali bahwa perbedaan ini bukanlah sebuah masalah, hanya perbedaan mekanisme dari sebuah perhitungan. Artinya masyarakat bebas menentukan akan mengikuti apakah kemudian awal Zulhijjah ini mengikuti dari pemerintah ataupun dari Muhammadiyah, tetapi tadi ditekankan berkali-kali juga oleh Thomas Jamaluddin tetap harus mengacu pada sidang isbat. Artinya penentuan terkait dengan awal Zulhijjah ini tetap harus mengacu pada hasil sidang isbat yang sampai dan saat ini masih berlangsung, dan sebentar lagi kalau kami pantau seharusnya akan segera keluar para pemangku kepentingan untuk kemudian menyampaikan hasil dari sidang isbat yang sudah dimulai pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Livi. Terima kasih Dipo Nur Bahagia. Saudara, kita juga masih akan menentukan atau menantikan keterangan pers dari Kementerian Agama yang akan diumumkan oleh Wakil Menteri Agama terkait dengan hasil sidang isbat penentuan Idul Adha 1443 Hijriah yang saat ini berlangsung di kantor Kementerian Agama. Rukyatul Hilal awal Zulhijjah sebagai salah satu rujukan dalam penetapan waktu Idul Adha 1443 Hijriah digelar di 86 lokasi titik pemantauan di seluruh wilayah Indonesia. Penentuan sidang isbat ini diawali dengan seminar posisi hilal yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, kemudian dilanjutkan dengan sidang isbat pada pukul 18.15. Dan rencananya konferensi pers penetapan 1 Zulhijjah akan digelar sekitar pukul 19. Artinya kita tinggal menunggu beberapa saat lagi pengumuman penentuan 1 Zulhijjah ini akan diumumkan langsung oleh Wakil Menteri Agama dari kantor Kementerian Agama Jakarta. Saudara, Kementerian Agama menggelar sidang isbat penentuan Idul Adha menyambut datangnya bulan Zulhijjah. Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan bersama BMKG dan tim Rukyat Hilal melaksanakan Rukyat Hilal di rooftop Mall GTC Tanjung Bunga, Makassar. Sementara itu, pengurus pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada 9 Juli mendatang. Perhitungan tersebut, pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan hari Arafah jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Karena itu maka Muhammadiyah menghimbau kepada warga persyarikatan untuk dapat melaksanakan ibadah Idul Adha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah. Saudara, Muhammadiyah memang sudah menentukan bahwa penetapan Hari Raya Idul Adha pada 9 Juli mendatang. Namun ada juga pernyataan dari Profesor Riset Astronomi Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin, yang mengungkapkan potensi perbedaan penetapan tanggal Idul Adha 2022 tahun ini atau awal Zulhijjah. Ia menyebut ada potensi perbedaan penetapan awal Zulhijjah antara pemerintah dan juga Muhammadiyah. Ada kriteria baru memang untuk menentukan awal Zulhijjah karena ada Mabins, wilayah Indonesia dan Asia Tenggara yang kemudian juga jadi salah satu pertimbangan untuk menentukan awal Zulhijjah.
Kita masih menunggu keterangan pers yang akan disampaikan Wakil Menteri Agama langsung dari kantor Kementerian Agama terkait dengan sidang isbat penentuan Idul Adha 1443 Hijriah yang seharusnya sudah berlangsung saat ini. Kita masih menunggu. Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal untuk menentukan awal Zulhijjah juga sudah dilakukan sebagai salah satu rujukan dalam penetapan waktu Idul Adha dan digelar di 86 lokasi di seluruh wilayah di Indonesia. Saya akan kembali sapa jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia. Nih Dipo ada Mabims yang juga jadi salah satu metode baru untuk menentukan Hari Raya Idul Adha kali ini. Ini juga kemarin digunakan ketika menentukan Hari Raya Idul Fitri. Apakah ini juga kemudian jadi salah satu alasan kenapa sidang isbat atau pengumuman sidang isbat ini belum juga berlangsung saat ini, Dipo? Ya, kriteria Mabis ini seperti yang kita ketahui bersama sejatinya sudah digunakan sejak tahun 2021, kalau tidak salah dari 8 Desember 2021 yang lalu. Betul sekali seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa kriteria Mabims ini ataupun kesepakatan antara Menteri Agama di negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura ini sudah juga digunakan pada saat menentukan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Pun halnya dengan penentuan awal bulan Zulhijjah, kembali kriteria Mabims ini digunakan. Artinya kalau kita lihat memang tentu ini ada semacam perdebatan ataupun semacam diskusi di dalam pihak-pihak yang kemudian terlibat dalam sidang isbat kali ini, sehingga menentukan ataupun sehingga membuat nampaknya sidang isbat ini sedikit molor waktu selesai dari yang dijadwalkan, yakni pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Menarik juga karena kalau tadi kami sempat kutip juga pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Thomas Jamaludin selaku anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Tadi ia menyebutkan bahwa di Arab Saudi kemungkinan juga Idul Adha ini akan jatuh pada tanggal 9 Juli 2022. Ini adalah hal-hal ataupun item-item yang juga mungkin diperdebatkan, karena seperti yang tadi kami sebutkan juga bahwa ada kemungkinan bahwa Idul Adha jika melihat pada hasil hisab yang dimiliki oleh Kementerian Agama ini akan jatuh pada tanggal 10 Juli 2022. Apakah kemudian perbedaan-perbedaan ini yang menjadi inti pembahasan? Tentu menarik untuk ditunggu apa yang kemudian nanti akan disampaikan oleh Wakil Menteri Agama, kemudian juga Komisi 8 DPR RI dan juga sejumlah stakeholder terkait yang kemudian nanti akan memaparkan hasil dari sidang isbat yang sampai dengan saat ini kami pantau masih berlangsung. Berbicara terkait dengan kriteria Mabim sendiri, kalau dapat kami review sedikit, ini adalah sebuah kriteria yang kemudian digunakan oleh Kementerian Agama untuk menentukan awal bulan baru. Jika sebelum ada kriteria Mabims, kriteria yang digunakan adalah hilal terlihat ataupun memiliki tinggi 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat, tetapi dalam kriteria Mabims yang digunakan adalah hilal dengan ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini yang digunakan untuk kemudian menentukan awal bulan baru, khususnya terkait dengan awal bulan Zulhijjah. Karena seperti yang juga tadi kami sudah sampaikan bahwa di sejumlah wilayah daerah ada 86 titik pemantauan, mayoritas ini belum berada ataupun hilal belum berada di ketinggian 3 derajat. Mayoritas berada di ketinggian 1 hingga 2 derajat. Ini yang kemudian membuat potensi bahwa awal Zulhijjah ataupun 1 Zulhijjah ini akan jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2022. Tetapi sekali lagi kami tekankan bahwa penentuan awal Zulhijjah termasuk juga penentuan Hari Raya Idul Adha tentu ini akan ditentukan melalui hasil sidang isbat yang sampai dengan saat ini masih berlangsung, Livi. Baik, Dipo, nanti kita akan kembali ke Anda. Memang saat ini juga prosesi sidang isbat masih digelar dan memang seperti biasa sidang isbat ini digelar secara tertutup, namun hasilnya akan diumumkan sesaat lagi di kantor Kementerian Agama. Kalau tadi kita juga merujuk pada pernyataan rekan saya Dipo Nur Bahagia, memang saat ini
nampaknya penggunaan atau metode MABIMS yang juga digunakan sebagai rujukan untuk menentukan Idul Adha 1443 Hijriah ini juga masih menjadi salah satu hal yang didiskusikan di dalam. Kita masih menunggu hasil penentuan sidang isbat penentuan Idul Adha 1443 Hijriah yang digelar di kantor Kementerian Agama. Seharusnya tadi sudah berlangsung sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat karena memang sesuai agenda yang tercatat, seminar posisi hilal tadi sudah dimulai pukul 17 atau pukul 5 sore, kemudian dilanjutkan dengan sidang isbat yang juga sudah dimulai pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, dan rencananya konferensi pers penetapan 1 Zulhijjah ini sudah berlangsung pada pukul 19:05 tadi. Artinya ini sudah lewat 20 menit dari rencana pengumuman sidang isbat yang rencananya akan diumumkan langsung oleh Wakil Menteri Agama dari kantor Kementerian Agama. Kalau kita lihat dari kutipan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenak, Adib, lewat keterangan tertulisnya, yang kami kutip juga, ini hari rukyat ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia ini ada di atas ufuk, berkisar antara 0 derajat 52 menit sampai dengan 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat. Dan Kepala Subdit Hisab Rukyat dan juga Syariah Ismail Fahmi juga menyatakan sidang isbat awal Zulhijjah ini digelar di kantor Kementerian Agama dan juga dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat, Komisi 8 DPR RI, ada juga dari Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG, juga dihadiri perwakilan dari Badan Informasi Geospasial, BOSHA, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Planetarium, pakar falak dari Ormas-Ormas Islam, lembaga dan instansi terkait, serta anggota tim unifikasi kalender Hijriah dari Kementerian Agama. Ada juga para pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan pondok pesantren yang juga ikut menghadiri sidang isbat. Kita masih menunggu keterangan pers atau hasil sidang isbat yang akan diumumkan langsung oleh Wakil Menteri Agama. Yang Anda saksikan ini adalah salah satu proses pemantauan hilal yang dilaksanakan tadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita masih menantikan, saudara, pengumuman sidang isbat yang rencananya akan digelar, diumumkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya sedikit membacakan pernyataan dari Thomas Jamaluddin. Ini adalah Profesor Riset Astronomi Astrofisika dari Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN, yang mengungkapkan ada potensi perbedaan penetapan tanggal Idul Adha atau awal Zulhijjah. Ia menyebut ada potensi perbedaan penetapan awal Zulhijjah antara pemerintah dan juga Muhammadiyah, karena memang Muhammadiyah sebelumnya sudah mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada 9 Juli. Sementara itu ada kriteria baru yaitu MABIMS, wilayah Indonesia dan Asia Tenggara.
Kementerian Agama menggelar sidang isbat penentuan Idul Adha menyambut datangnya bulan Zulhijjah. Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan bersama BMKG dan tim Ruqyat Hilal melaksanakan Ruqyat Hilal di rooftop Mall GTC Tanjung Bunga, Makassar. Sementara itu, pengurus pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada 9 Juli mendatang. Perhitungan tersebut, pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan hari Arafah jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Karena itu maka Muhammadiyah menghimbau kepada warga persyarikatan untuk dapat melaksanakan ibadah Idul Adha sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah. Kita masih menunggu pengumuman sidang isbat penentuan Idul Adha 1443 Hijriah langsung dari kantor Kementerian Agama. Sekarang kita sudah terhubung dengan Ketua Bidang Dakwah MUI. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak, ini kalau kita melihat dari rujukan yang diberikan oleh Kementerian Agama, seharusnya penentuan atau pengumuman sidang isbat ini sudah berlangsung sekitar 30 menit yang lalu. Namun hingga kini nampaknya Wakil Menteri Agama dan juga tim yang ikut bersama-sama menentukan sidang isbat 1 Zulhijjah dan juga Idul Adha ini masih belum siap untuk mengumumkan kepada masyarakat. Kira-kira apa yang ditunggu, Pak? Kalau orang mau sidang dan mau mengumumkan berkenaan dengan awal bulan, apakah itu Lebaran, Idul Fitri maupun di Dzulhijjah, pasti adalah menghimpun informasi dari daerah. Apakah ada Ru'yatul Hilal atau tidak. Gitu. Mungkin masih menghimpun, memastikan informasi dari daerah untuk nanti bisa diputuskan. Karena kalau ketepatan ada yang melihat bulan dan bisa diterima persaksiannya, tentu akan berlaku ke seluruh Indonesia tentang hari ini adalah akhir dari bulan Dzulqa'dah, udah masuki bulan Dzulhijjah. Tapi kalau ternyata bulan tidak terlihat, ya maka fakmilul iddata, maka namanya ikmal, menyempurnakan jadi hitungan 30 hari pada bulan Dzulqa'dahnya. Sehingga dimulainya bisa dari besok lusa tanggal 1 Dzulhijjah dan Lebaran bisa jatuh pada hari Sabtu ya, pada tanggal 10 Julinya. Baik, Pak Khalil, apakah kemudian kriteria baru Mabims yang ini kan baru kita terapkan di Idul Fitri kemarin ya, Pak? Koreksi saya kalau salah, izin. Ini apakah ini juga ikut memperlama proses diskusi? Artinya karena memang harus mengikuti ketentuan dari sejumlah negara, tidak hanya posisi Ruqyatul Hilal di Indonesia saja. Semestinya tidak memperlama diskusi, malah mempercepat. Karena di sini ketentuan minimal 3 derajat dan elongasinya itu 6,4 derajat, berarti kan mudah sekali melakukan identifikasi apakah bulan terlihat atau tidak, maka seharusnya cepat. Berbeda dengan ketika ketentuan umpamanya di bawah 2, maka akan lebih mudah, akan lebih sulit karena mungkin bagaimana kita melihat bulan itu masih tertutup oleh umpamanya ufuknya dari matahari. Tapi ketika ini 3 derajat itu lebih mudah melihatnya. Maka di sini disebut dengan imkanur ru'ya, bukan hanya sekedar wujudul hilal. Seharusnya lebih cepat, tapi mungkin laporan di daerah belum komprehensif sehingga belum mau memulai untuk mengumumkan karena harus kita hati-hati dan lebih komprehensif informasinya di daerah itu.
Baik, Pak Holil, ini kan ada 86 titik pemantauan. Memang lazimnya ada berapa banyak titik pemantauan, Pak? Ya, sebenarnya kalau pemantauan itu lebih banyak lebih bagus sehingga menimbulkan keyakinan. Ya, seperti hanya yastahilu tawatu halal kadhibi, mereka kalau banyak kan nggak mungkin mereka bersekongkol untuk bohong gitu ya. Tapi meskipun sebenarnya kerangka minimal ya setiap orang yang bisa mampu melihat bulan juga cukup, satu orang juga cukup, satu tim juga cukup gitu kan. Ya, jadi pemantau tidak ada batas berapanya, tetapi yang menjadi perbedaan adalah berapa imkanur ru'ya, berapa derajat bulan bisa dilihat, dan apakah tidak perlu mamanya kelihatan bulan, tapi yang penting ada bulan, sehingga berapa derajat pun ketika sudah memungkinkan adanya bulan, maka sudah masuk pada bulan berikutnya. Nah, ini sebenarnya persoalan bukan berapa yang memantau, tapi kriteria di dalam melihat bulan dan kriteria tentang adanya bulan, namanya wujudul hilal. Baik. Ya. Baik Pak, kita sambil melihat situasi terkini di kantor Kementerian Agama, sambil saya juga berbincang dengan Pak Holil. Pak Holil, kalau artinya kita lihat tadi saya juga sempat membaca pernyataan dari baik, ini kita akan langsung ke Kementerian Agama terlebih dahulu Pak Holil. Terima kasih atas informasinya. Kita akan segera mengikuti pengumuman sidang isbat penentuan Idul Adha 1443 Hijriah langsung dari kantor Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 Bapak Yandri, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Abdul Zaidi, PLH Dirjen Bimas Islam, dan para pemirsa khususnya umat Islam di seluruh Indonesia dan teman-teman media. Saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Dzulhijjah 1443 Hijriah 2022 Masehi yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan hasil sidang isbat tersebut. Sidang isbat yang baru saja selesai dilaksanakan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, pejabat eselon 1 dan eselon 2, para pimpinan umat Islam atau yang mewakili, para ahli falak atau astronomi dari YIN, perwakilan BMKG, perwakilan BOSA, ITB, dari BRIN, dari BIG, Badan Informasi Geospasial, dari Planetarium Jakarta, dan juga tentunya tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Mereka sebagian yang hadir di sini dan juga sebagian mengikuti secara daring dari rumahnya masing-masing. Sidang isbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal yang tadi sampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Thomas Jamaluddin, salah seorang anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 0 derajat 52 menit sampai dengan 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib sidang isbat baru kita mulai yang hasilnya
akan kami sampaikan sebagai berikut. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan satu dengan lainnya, yaitu metode hisab dan dengan metode perhitungan. Yang kedua, metode ru'yah atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Metode hisab dan ru'yah bukanlah dua metode yang diperhadapkan atau saling dibenturkan. Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Keduanya sama pentingnya karena seorang peru'yah tentu dia harus menguasai hisab. Tanpa hisab dia tidak bisa meru'yah dengan baik. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal, lalu kemudian diru'yah. Pemerintah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode tersebut karena betapa pentingnya kedua metode ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 86 titik ru'yah di 34 provinsi seluruh wilayah di tanah air. Dari 86 titik, tidak ada satu yang melaporkan melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya, dengan dua hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria imkanur ru'yah, MABIMS, serta laporan hilal juga tidak terlihat, sehingga secara mufakat bahwa 1 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi. Inilah sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat merayakan Idul Adha secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik secara bersama-sama. Demikian laporan sidang isbat, dan tentu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ki Abdullah Jaidi, wakili Majelis Ulama Indonesia, yang tentunya nanti kami juga mengharapkan tausiahnya, dan juga kepada Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Yandri Susanto SPT, sebagai wakil rakyat kita, yang juga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Kepada Bapak Abdullah Jaidi dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'd, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Menteri Agama, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Komisi 8 DPR RI, dan dalam hal ini dari jajaran Kementerian Agama, Dirjen Kementerian Agama, dan saudara-saudara sekalian kaum muslimin seluruh tanah air. Baru saja kita mendengarkan tadi keputusan Menteri Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Agama berkenaan dengan jatuhnya 1 Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 1 Juli 2022, dan
berarti hari raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, berkenaan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, dan bertepatan juga dengan tanggal 10 Juli 2022. Oleh sebab itu kita sama-sama mengetahui bahwa yang ada dalam kenyataan ada perbedaan di dalam kita menyikapi hari raya Idul Adha. Sementara saudara-saudara kita dari Muhammadiyah telah mengumumkan terlebih dahulu tentang jatuhnya hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 9 Juli. Tentunya hal seperti ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di tengah-tengah kita, adanya perbedaan. Tapi janganlah perbedaan itu sampai menjadikan kita perpecahan, tidak saling menghormati. Hendaknya kita saling menghormati adanya perbedaan itu, karena tentunya perbedaan itu pada silap permasalahan adanya wujudul hilal dan adanya ru'yatul hilal, yang kedua-duanya menggunakan hisab, hanya tergantung kepada ketinggian daripada hisab itu masing-masing. Saudara-saudara sekalian, tentu di dalam benak kita kaum muslimin terjadi pertanyaan, kemudian kita ini kalau mau berpuasa Arafah itu pada tanggal berapa? Karena Arafah itu adanya di sana, sehingga kita menjadi bingung. Kenapa kita harus bingung? Ya, kenapa kita harus bingung? Kita ini dianjurkan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti kita kalau mau puasa pada hari Jumat atau berpuasa hari Sabtunya masih dibolehkan, karena belum ditetapkan sebagai hari raya Idul Adha. Dan terjadinya selisih itu, fatwa ulama idza ikhtalaful ahli hisab, kalau terjadi perbedaan ahli hisab, maka fa amrul hakim muta', maka putusan hakim dalam hal ini Menteri Agama yang harus ditaati. Tapi kita tidak melarang saudara-saudara kita yang akan berhari raya pada tanggal 9 Juli, ya, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah atau lain-lainnya, ya. Tetapi marilah kita saling menghormati, saling menghargai di antara kita atas perbedaan ini, sehingga tidak menjadikan perpecahan di tengah-tengah kita. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian, intinya kami menghimbau, tentunya semangat Idul Adha ini, semangat Hari Raya Kurban ini, inilah yang harus kita betul-betul wujudkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kita fakir miskin menanti uluran tangan kita. Saudara-saudara kita yang duafa menanti uluran tangan kita. Marilah kita berlomba-lomba dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai Hari Raya Idul Adha. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik, ya diantaranya adalah berpuasa, berzikir, bertasbih, dan melaksanakan amal-amal kebaikan yang lain. Ini inti yang penting di dalam kita mengisi menjelang Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha itu sendiri. Itulah harapan kami dalam rangka tetap kita menggalang persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kehidupan kita, terutama menjaga kebersamaan kita di dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meridhai kita, merahmati kita dalam perjalanan hidup kita selalu. Amin. Waffaqallah bil ayah bil afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Abdullah Jaidi. Berikutnya saya juga mohon kepada Bapak Yanti Suwanto untuk menyampaikan kalimat
terkait dengan keputusan 1 Dzulhijjah ini. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Jainut Tauhid, dari Majelis Ulama Kiai Haji Abdullah Jaidi, Pak PLT Dirjen Bimas Islam, Pak Tarmisi Tohor, dan seluruh umat Islam dimanapun berada yang saya banggakan. Tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir sidang isbat penetapan 1 Dzulhijjah yang juga berakibat dengan penetapan Hari Raya Idul Adha. Memang lumayan panjang tadi sidang isbatnya, banyak saran, banyak masukan, juga terjadi perbedaan. Sarannya saya mengamini tadi, memang perlu kita mencari metode untuk mendekatkan kepada persamaan. Dan untuk tahun ini tidak bisa dihindarkan perbedaan itu ada. Organisasi besar pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengumumkan 9 Juli sebagai Idul Adha, artinya 1 Dzulhijjah besok. Dan tadi sudah diputuskan oleh pemerintah melalui Menteri Agama bahwa 1 Dzulhijjah itu lusa hari Jumat, dan artinya lebarannya tanggal 10 Juli hari Minggu. Artinya ada 2 yang disampaikan tadi. Muhammadiyah sudah menyampaikan 9 Dzulhijjah, 9 Juli itu sebagai hari raya Idul Adha, dan 10 Juli dari pemerintah itu juga hari Idul Adha, hari raya Idul Adha. Dan memang insya Allah tahun ini Haji Akbar, karena wukufnya insya Allah tanggal 8 Juli, dan Arab Saudi tanggal 9 Juli Idul Adha. Tapi kita tadi dari laporan 86 titik tidak ada yang melihat atau wujud hilal ya Pak Wamen. Oleh karena itu perbedaan ini sejatinya tidak membuat kita goncang atau galau, tidak membuat kita saling menafikan satu sama lain. Kami dari Komisi 8 DPR RI mengharapkan semua saling menghormati, semua saling membahagiakan, semua saling meningkatkan derajat kita sesama anak bangsa, khususnya umat Islam di Indonesia. Jadi yang mau lebaran tanggal 9 Juli itu kita ucapkan selamat lebaran, yang mau lebaran tanggal 10 Juli juga selamat lebaran Idul Adha. Yang paling penting makna dari itu semua adalah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspadai wasir. Minum Vedium dari bahan herbal, buah, dan kulit jeruk. Vedium bantu mengurangi gejala dan derita wasir. Wasir segera berakhir. Minum Vedium. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. PHBS dulu dong. PHBS-nya mana? Waktunya PHBS. PHBS dong. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Hati-hati terjebak dalam euforia beraktivitas normal. Tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas bersama, olahraga teratur, tidur cukup, makan makanan sehat, dan jangan lupa bahagia. Saling jaga, saling peduli. Terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Cinta kami melindungimu, juga mimpi terbesarmu. Detol antiseptik cair, membunuh
100 kuman penyebab penyakit. Sehingga kamu dapat mewujudkan mimpimu. Dettol, lindungi yang tercinta. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. Oxyfit. 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 Oxyfit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxyfit. Dexa. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Yuhu, saatnya pesta pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Liviana Charlisa. Baru saja sidang isbat digelar di Kementerian Agama dan dihasilkan 1 Zulhijjah akan jatuh pada 1 Juli hari Jumat, sementara Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada 10 Juli. Dan demikian Breaking News Kompas TV, saya Liviana Charlisa, sampai jumpa. Tenggorokan gak plong, bau gak sedap, bikin ngap. Hisap permen Ziplock. Bikin tenggorokan langsung plong. Permen Ziplock, temannya masker. Nafas zip tenggorokan plong. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama, tapi beda. Le mineral itu beda. Ya, habis minum le mineral, rasanya smooth banget. Gak enak. Iya, kayak ada manis-manis. Segernya.